Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita bisa berjumpa lagi dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa ketemu lagi dalam pelajaran IPA Biologi. Hari ini Pak Taji akan membahas tentang bab lanjutan yang kemarin, ya, hormon pada manusia. Oke, tolong dibuka buku paket dan LKS-nya. Selamat datang yang baru datang, sudah saya admin. Coba anak-anak, mari kita awali dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kubilai robba wa bi islamatina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wal qur'ani manah rabbi syrahli sadari wa yassir amri uddatan min lisani yafqahu qawli la yatakallamuna illa man aninallahu rahman aqala sahaban. Anak-anakku, bab yang kita pelajari ini adalah hormon pada manusia, ya. Hormon itu apa sih sebetulnya? Kita pelajari di dalam ilmu biologi atau IPA biologi. Hormon itu tidak lain adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh kita. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar buntu yang menghasilkan hormon. Ya. Hormon ini merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar buntu, di mana diperlukan oleh tubuh kita ini dalam jumlah sedikit, tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar, anak-anak, ya. Jadi jumlahnya sedikit yang diperlukan, tapi mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jadi hormon diperlukan dalam jumlah besar atau sedikit? Halo? Halo? Jumlah? Sedikit. Sedikit. Suaranya Pak Taji kurang keras atau sudah keras? Ini Pak Taji pakai. Udah keras, Ya, Pak. supaya Udah bisa. keras. Oke. Ya. Jadi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin tadi, anak-anak, ini diperlukan dalam jumlah sedikit, tapi mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ya. Kelenjar-kelenjar yang dimiliki oleh manusia, coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini, ya, yang sini, ya. Kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia ini satu, yaitu kelenjar hipotalamus, ya kan? Kelenjar ini kecil, anak-anak, tapi letaknya di bawah otak besar kita. Jadi kalau kita jadi dokter itu melihat hipotalamus ini harus buka, ya, pada tengkorak kita. Dibuka ini masih belum bisa kelihatan, harus kita buka pada otak besar. Baru di situ kita jumpai, ya, hipotalamus ini. Apa fungsinya kelenjar hipotalamus ini? Fungsinya adalah untuk mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan kelenjar-kelenjar yang ada di dalam, ya. Khususnya kelenjar hipofisis, ya. Jadi khususnya kelenjar hipofisis. Saya ulang, ya. Jadi kelenjar epifisis itu adalah kelenjar yang mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh, khususnya kelenjar hipofisis. Itu adalah kelenjar epifisis atau yang disebut dengan kelenjar hipotalamus. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa fungsi hipotalamus? Mengatur seluruh aktivitas, khususnya pada kelenjar hipofisis. Ya.
kedua adalah kelenjar hipofisis. Ya. Nah, ini. Kelenjar hipofisis ini anak-anak sebesar kacang merah yang terletak di bawah otak besar. Jadi bawahnya kelenjar hipotalamus tadi. Di sini posisinya ya. Nah ini ya, posisinya di sini. Ya. Ini sebesar kacang merah. Tapi mempunyai 3 bagian. Ada bagian anterior, ada bagian intermediate, dan ada bagian posterior. Ya, jadi ada 3 bagian anterior, bagian intermediate, dan bagian posterior. Secara umum, kelenjar hipofisis ya, secara umum ini adalah untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kelenjar-kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh. Ya. Jadi ini ya. Jadi di samping hipotalamus juga ada kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis seluruh mengatur aktivitas yang ada di dalam tubuh, khususnya kelenjar-kelenjar endokrin tersebut. Ya. Karena kelenjar hipofisis ini mengatur dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh, maka disebut sebagai master of blend. Ya. Disebut sebagai master of blend. Master apa? Of blend. Ya. Jadi nanti kalau ada Eptanas, kenapa kelenjar hipofisis disebut sebagai master of blend? Alasannya karena kelenjar hipofisis bertugas untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh kelenjar endokrin yang menyebar di seluruh tubuh kita. Itu anak-anak ya. Kalau hipotalamus mengatur kelenjar hipofisis. Kalau hipofisis mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Ya, contohnya apa? Misalnya kelenjar gondok. Ya, coba perhatikan, di mana kelenjar gondok ini? Sini ya. Ini di trakea kita menempel di sini. Ini di trakea kita ada kelenjar gondok kiri dan kanan. Ya, ini. Nah, kelenjar gondok ini disebut dengan kelenjar tiroid. Ya. Kelenjar gondok ini disebut dengan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin. Ya. Menghasilkan hormon tiroksin. Dicatat ya. Jadi kelenjar gondok ini menghasilkan hormon tiroksin. Apa fungsinya hormon tiroksin? Fungsinya adalah untuk mengatur pertumbuhan tubuh di dalam tubuh kita. Ya. Jadi hormon tiroksin itu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan pada tubuh kita. Jadi kalau tidak ada hormon tiroksin, maka pertumbuhan tubuh kita akan terganggu. Begitu anak-anak ya. Misalnya ya, kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin yang tidak sesuai dengan perintah tubuh, misalnya berlebihan ya gitu ya. Terjadi keeroran berlebihan sehingga menghasilkan hormon tiroksin itu melebihi dari batas perintah dari tubuh kita, maka akan menimbulkan penyakit gigantisme. Tulisan ya. Penyakit gigantisme. Gigantisme. Apa penyakit gigantisme itu? Penyakit yang tumbuhnya melebihi dari kecepatan pertumbuhan manusia biasa. Artinya pertumbuhan meraksasa. Ya. Jadi tumbuh membesar. Ya. Ini kalau tidak dioperasi akan tumbuh terus, bisa mencapai beberapa meter, bisa mencapai 10 meter. Bahaya ini ya. Dulu pada saat
kamu belum lahir ya. Kira-kira tahun 1972-an itu ada orang Sumatera yang namanya Ibu Mulia. Ini tingginya sampai beberapa meter itu. Sehingga dia masuk ke mobil itu ditekuk, tubuhnya ditekuk, jadi nggak muat. Masuk ke rumah itu sering ngundul, bungkuk ini. Ya. Kenapa? Karena pertumbuhannya meraksasa, melebihi dari pertumbuhan manusia biasa. Kenapa? Karena hormon tiroid memproduksinya terlalu berlebihan. Jadi kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin selalu berlebihan, terlalu berlebihan. Ini misalnya terjadi keeroran. Dan sebaliknya apabila kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin kurang dari apa yang diperintah oleh tubuh kita, maka akan menimbulkan penyakit kritinisme. Ya. Penyakit kritinisme, penyakit kekerdilan terhadap tubuh. Ya. Jadi pertumbuhannya itu terhambat, kerdil. Bisa kerdil dari volume tubuhnya, strukturnya, bisa kerdil dari cara berpikirnya. Karena dipengaruhi oleh kelenjar gondok yang menghasilkan hormon tiroksin kurang dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Begitu ya, Nana. Ngerti, Nana? Ngerti? Ngerti nggak diterangkan tadi? Ngerti nggak? Ngerti, Ngerti Pak. ya. Kalau nggak ngerti tanya ya. Ya, Pak, saya kurang jelas ini. Saya tanya gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kita belajar bersama. Pak tadi juga belajar ya. Siswanya sering bertanya, gurunya tambah pinter ya. Kalau tunggu gurunya tambah pinter, siswanya tambah pinter juga gitu ya. Ya, selamat datang yang baru bergabung. Ya. Jangan diulangi ya. Kontinuus masuk. Berapa orang baru masuk. Ya, tadi kan sudah kasih informasi sebelumnya. Kita lanjutkan lagi kelenjar paratiroid. Ya, ini ya. Ini di sini. Jadi kelenjar tiroid tadi ya Nana, ya kelenjar gondok tadi, kalau kita belah sebetulnya ya, ini pada bagian luar itu menempel kelenjar-kelenjar kecil, kecil-kecil gitu ya. Nah, kelenjar-kelenjar kecil-kecil ini adalah kelenjar paratiroid, ya, atau kelenjar anak gondok. Ya. Kelenjar anak gondok ini mengatur kerja kelenjar endokrin. Ya, lainnya. Jadi mengatur kerja kelenjar endokrin lainnya. Sehingga kelenjar-kelenjar yang bekerja yang ada di dalam tubuh kita kurang maksimal, ini diingatkan oleh kelenjar paratiroid. Jadi Allah menugaskan kelenjar paratiroid ini untuk mengingatkan, membuat bekerja lebih giat agar kelenjar-kelenjar lainnya itu bisa bekerja secara maksimal. Allah Akbar ya. Jadi begitu. Yang kedua, paratiroid ini menghasilkan hormon paratormon anak-anak. Ya. Jadi kalau kelenjar-kelenjar ini kekurangan dari hormon paratormon, maka di dalam pengaturan osmosis ya, yang ada di dalam darah ini terganggu. Ya. Sehingga terjadilah penyakit yang disebut dengan hipertensi. Ya. Hipertensi itu penyakit di mana tekanan darahnya ini meningkat. Ini juga dipengaruhi oleh keeroran pada kelenjar paratiroid yang ada pada kelenjar-kelenjar tiroid ini, anak-anak ya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali guyon terus negek leher nih temen. Ya, jadi leher ini tidak boleh
karena nanti bisa menimbulkan tekanan yang kuat pada kelenjar-kelenjar gondok dan kelenjar gondok atau tiroid dan paratiroid. Ini bisa infeksi. Kalau infeksi akhirnya bisa menimbulkan sumber daripada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid dan kelenjar tiroid ini tidak bisa mensintesa sesuai dengan keinginan tubuh kita, sehingga bisa menimbulkan penyakit yang ada, ya begitu ya. Oleh karena itu jagalah jangan sampai kelenjar kita ini terjadi keeroran atau sakit yang dapat menimbulkan skretsa yang dihasilkan ini tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Begitu ya, Nak ya. Ada pertanyaan? Ada ya. Sekarang kita lanjutkan bawahnya. Ya, di sini coba di sini ada gambar apa ini kira-kira? Bisa tahu nggak? Gambar ginjal ya. Ini di ginjal ini ya. Ya. Ginjal manusia ini ada dua, anak-anak. Ya. Yang sebelah kanan ini posisinya agak rendah, sebelah kiri agak tinggi. Ini nggak tahu ini Allah membuat seperti itu ya. Posisinya berbeda ini ya. Ya. Lah ginjal ini secara umum ini untuk memfilter dari darah ya. Tapi kita yang pelajari ini bukan ginjalnya, tapi kelenjar ginjal yang ada di atasnya ini ada kelenjarnya ya. Ya. Kedua ginjal ini kelenjarnya ini. Ya, ini. Nah, kelenjar ini namanya kelenjar adrenalin. Ya. Kelenjar apa? Kelenjar adrenalin. Oh, keliru ini. Maaf, ini ada kesalahan gambar ini. Saya betulkan ini. Bukan kelenjar adrenalin, tapi kelenjar adrenal. Ini ada salah ini dari Dignas sebetulnya. Sebetulnya kelenjar adrenal. Ya. Jadi kelenjar adrenal, ya, bukan kelenjar adrenalin. Nah, kelenjar adrenal ini anak-anak kalau dibelah, ya dibelah ini ada dua lapisan, ya. Jadi kalau kamu jadi dokter ini dibelah, ini diiris, gitu ya, seperti satu pentolan bakwan lah, ya yang 500-an ini kalau dibelah itu ada dua lapisan, ya. Lapisan luar namanya korteks dan lapisan dalam namanya medula. Lapisan luar yang namanya korteks ini menghasilkan hormon kortison. Menghasilkan apa? Hormon kortison. Sedangkan lapisan medula, lapisan yang bagian dalam menghasilkan hormon adrenalin. Nah, ini betul. Ya. Hormonnya namanya adrenalin, kelenjarnya namanya kelenjar adrenal, ya. Jadi begitu, yang betul itu ya. Lah, adrenalin ini fungsinya untuk apa, anak-anak? Adrenalin ini tulisan fungsinya adalah untuk mengubah gula otot, ya. Jadi energi dalam bentuk otot, ya, yang ada di dalam hati untuk dirubah menjadi glukosa, ya. Jadi dirubah menjadi glukosa. Jadi gula otot yang ada di dalam hati namanya glikogen, ya bahasa biologinya itu glikogen. Ini dibongkar oleh hormon adrenalin menjadi glukosa. Yang nantinya glukosa ini akan dibawa oleh darah. Ya, glukosa ini energi. Ya, energi. Sehingga nanti kalau kalian apabila sakit, itu kan kekurangan energi apabila tidak mau makan. Ya.
Padahal orang sakit itu masih membutuhkan energi. Kalau kita tidak mau makan, maka energinya tidak bisa diambil dari luar tubuh. Maka harus membongkar energi-energi yang disimpan di dalam hati dan disimpan di dalam bawah kulit yang berupa lemak. Yang disimpan di bawah hati berupa glikogen atau gula otot. Nah, gula otot ini baru bisa dipakai oleh tubuh apabila sudah dibongkar menjadi glukosa. Oleh karena itu, hormon adrenalin harus membongkarnya. Glikogen itu akan menjadi glukosa. Begitu anak-anak. Sehingga energi yang kita pakai pada saat sakit atau istirahat itu bisa mendapatkan terus-menerus sampai simpanan energi di dalam tubuh itu bisa habis. Ya. Kalau habis, ya onderdil kita, mesin-mesin kita yang ada di dalam tubuh kita tidak bisa berjalan dengan baik, akhirnya meninggal. Ya. Jadi tubuh kita itu ada mesin-mesinnya Allah ini yang diciptakan dalam tubuh kita mesin. Ya. Oleh karena itu kalau mesin satu onderdilnya rusak, ini harus kita perbaiki. Jangan sampai merambat ke organel atau ke onderdil yang lain. Kalau sudah melebihi dari 1, 2, 3, terjadilah komplikasi. Dokter akan menyembuhkan, agak sulit. Yang satu disembuhkan, tetapi yang lain akan lebih parah. Ya kan? Akhirnya kalau komplikasi lebih dari 3, lebih dari 4, akan terjadi mesin berhenti. Ya. Kalau mesin berhenti, ya kalian akan meninggal dunia. Ya, sudah jatahnya habis. Ya. Kemudian kalian bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda ini, sehingga bisa melangsungkan kehidupan terus sampai bisa mengamalkan ilmu. Ya, syukur-syukur bisa mencapai umur 70 tahun ke atas. Amin. Ya, amin. Kadaci juga begitu, ya. Juga berusaha bagaimana bisa mengamalkan ilmu sampai umur maksimal 70 tahun ke atas paling tidak. Kalau nggak bisa ya sudah, ya. Sudah alam. Jatahnya nasi gorengnya bisa habis. Ya. Jatah nasi gorengnya habis, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Oke, ya. Coba anak-anak yang bagian korteks tadi menghasilkan hormon kortison, ya, ditulis ya. Sedangkan bagian modula menghasilkan hormon adrenalin. Begitu nah ya. Hormon kortison itu Ulang. apabila kekurangan di dalam tubuh, manusia itu tidak bisa menggerakkan sesuatu. Seolah-olah orang itu mempunyai penyakit stroke, ya. Padahal dia tidak hipertensi, tapi dia kena penyakit sepertinya kena penyakit stroke, ya. Dia tidak bisa menggerakkan organ-organ tubuhnya, ya, lemah, lunglai. Ini akibat dari kekurangan hormon kortison yang ada pada kelenjar adrenal bagian luar. Begitu anak-anak ya. Ini sudah ada kode dari internet kurang 10 menit ya, kita lanjutkan lagi ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Bawahnya ya, ini ada bawahnya. Ini adalah kelenjar ovarium ya. Kelenjar ovarium ini di samping menghasilkan ovum, sel telur, juga menghasilkan hormon, ya, hormon kewanitaan, ya,
hormon progesteron dan hormon estradiol. Hormon progesteron dan hormon estrogen. Ya. Jadi hormon progesteron dan hormon estrogen. Jadi nanti kalau panas, ovarium itu menghasilkan hormon apa saja? Hormon progesteron dan hormon estrogen. Itu anak-anak ya. Sedangkan di bawahnya ini ada kelenjar testis. Ya. Jadi kelenjar testis itu menghasilkan dua hormon juga, yaitu hormon testosteron dan hormon androgen. Ya. Jadi androgen. Kalau ovarium estrogen, kalau testosteron androgen, ya. Jadi progesteron dan androgen. Begitu anak-anak ya. Nah. Ya. Ada juga saya tambahkan ya. Ya, di samping ada kelenjar-kelenjar di sini anak-anak, juga ada kelenjar di sini ya. Di antara kedua paru-paru kita ini ada kelenjar anakan. Ya. Jadi kelenjar anakan. Kelenjar ini dipakai untuk menyimpan hormon-hormon tiroksin anak-anak ya. Jadi hormon tiroksin namanya kelenjar kacangan ini ya. Ya coba. Nah ini ya. Di antara paru-paru kita kiri dan kanan itu ada kelenjar kacangan. Ya. Kelenjar kacangan ini menghasilkan untuk menyimpan cadangan-cadangan hormon tiroksin anak-anak. Cadangan hormon tiroksin. Ini biasanya aktif pada saat anak masih balita. Tapi kalau sudah dewasa, dia sudah tidak aktif lagi. Karena apa tujuannya adalah sebagai menyimpan hormon tiroksin pada saat dia berkembang, mulai lahir sampai menjadi anak. Gitu. Ini tujuannya adalah apabila anak ini nggak makan, maka pertumbuhan masih bisa berjalan walaupun tidak secepat pertumbuhan yang sudah tersedia makanan tiap hari. Begitu anak-anak ya, maksudnya seperti itu. Sehingga misalnya kalau makanannya telat, ibunya memberikan ASI pada anak, itu tetap ada pertumbuhan walaupun tidak cepat. Lah, dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh hormon tiroksin yang disimpan pada kelenjar kacangan yang ada di antara kedua paru-paru kita. Begitu anak-anak ya. Sehingga nanti kalau sudah dewasa, kelenjar kacangan ini sudah tidak aktif lagi untuk menyimpan hormon-hormon tiroid pada tubuh manusia masing-masing. Gitu anak-anak. Ada pertanyaan? Masih ada 5 menit, saya tambahkan sedikit ya. Karena di sini tidak digambar, saya tambahkan bahwa di dalam lambung ini anak-anak, misalnya tidak gambar ya. Ini mandekan ini ada lambung. Ini ada kelenjar-kelenjar namanya kelenjar gastrin. Ya. Jadi kelenjar gastrin ini menghasilkan enzim. Ya, bukan hormon tapi enzim. Enzim ini ada enzim pepsin, ada renin, ada HCl, dan ada lipase. Ya. Enzim renin ini bertugas untuk mengendapkan protein susu yang namanya kasein, ya. Protein susu atau kasein. Jadi kalian kalau minum susu, maka di dalam lambung ini kalian kode malam ya.